kita ingin berbincang-bincang dengan Pak Simarmata, sahabat dari Jansen Sinamo sejak kanak-kanak sampai mahasiswa. Kita akan banyak menggali pertemanan mereka. Shalom Horas Amang Simarmata. Shalom Horas Amang. Kami kemarin ketemu Pak Bupati Pikner Sinaga, dan beliau mengarahkan harus wawancara Pak Simarmata sebagai sahabat sejak kecil dari Jansen Sinamo. Ingin mendengar sebagai anak Sidikalang, tolong ceritakan suasana waktu kecil dengan dia. Saya harus memutar otak ini kembali ke masa lalu kan. Jadi kami bersahabat lah, berkenalan sama Jansen Hulman Sinamo itu sejak kelas 2 SD. Jadi kelas 2 SD kami di SD Negeri Teladan di Sidikalang. SD Negeri ini Teladan ini baru dibentuk waktu itu. Jadi saya di hari SD 2, Jansen waktu itu SD berapa saya kurang hafal. Nah, bertemulah kami di SD Negeri Teladan sejak kelas 2. Dan ada beberapa orang kami sebenarnya yang sejalanan, dan ada juga yang sudah mendahului sama dengan beliau. Jadi beliau ini memang sangat rajin membaca, itu pertama. Karena waktu kami SD, dia udah bisa bercerita tentang petanya Israel dan juga cerita-cerita Alkitab. Itu dia sangat istimewa. Kalau masalah IPA, mungkin kami sedikit bersaing lah tentang itu. Nah, sejak itu kami bersaing tapi bersahabat. Jadi kami agak unik waktu itu, kami tidak pernah berantem. Dan kalau misalkan nilainya dia lebih tinggi, dia lirik saya. Kalau nilai saya lebih tinggi, ya saya melirik dia. Nah, kira-kira begitu. Kami di Sidikalang itu waktu itu kadang tidur di rumahnya setelah SMA setelah SMA nih. Kadang dia tidur di rumah saya, kadang di rumah teman yang lain. Nah, karena sering seperti itu, maka kami, orang-orang tua kami jadi bersahabat juga. Jadi orang tua justru bersahabat karena anak-anak. Karena anak-anak. Biasanya kan terbalik kan. Ini enggak, karena anak-anak akhirnya orang tua bersahabat. Dan akhirnya saling mengundang kalau ada acara di rumah masing-masing. Nah, jadi dulu ada cukong kami, anak kontraktor. Anak kontraktor. Namanya Luhut Tobing. Jadi dia setiap minggu punya duit, punya uang. Nah, jadi setiap minggu itulah kami merasakan bagaimana makan pangsit. Kalau dari orang tua yang lain nggak punya uang. Nah, itu pun beliau itu sudah duluan tahun kemarin. Kira-kira apa lagi ya? Waktu di kelas, ya ini kan penting juga. Kami dengar Pak Jansen juga karena sudah membaca Bibel di masa kanak-kanak. Apa yang terlihat tersirat sebagai anak-anak soal kepintarannya? Kami dengar juga Amang Simarmata juga pintar, dan ada juga Waldensius Girsang. Beliau ini juga diceritakan oleh Jansen Sinamo pada kami, termasuk Amang, ya orang-orang hebat begitu. Dia merasa diskusinya dengan Amang, dengan teman-teman yang sebaya pintar-pintar itu juga merasa tersaingi gitu. Itu yang tadi saya bilang, itu uniknya. Kami bersaing tapi bersahabat. Nah, dia ini udah bisa berani ke depan kelas untuk menceritakan tentang raja-raja Israel, tentang zaman Adam, terus juga sejarah. Dia masalah perang Sisingamangaraja sampai Pokinangol-ngolan yang udah ngerti dia. Dia udah ngerti itu Singamaraja ke-11. Tuan Kurau ya. Tuan Kurau.
dan juga perang-perang Padri dan yang lain-lainnya. Hebat. Jadi dia udah pintar waktu itu untuk bercerita tentang sejarah karena dia memang sangat banyak membaca itu tentang itu. Nah kebetulan dia setahu saya opungnya Puraja itu dari mamanya. Ya. Limbong ya. Limbong kalau nggak salah. Ya. Nah jadi dia memang sudah ada terah raja juga. Iya. Nah setelah apa namanya di SMP kami berpisah kelas Oh, hanya SD ya, dari kelas 2 itu sampai kelas 6 kami sama. Jadi di SD kami tidak pernah di SMP kami tidak pernah lagi satu kelas. Oh, oke. Jadi dia juara di sana, saya juara di sini, Piaks Valdensius juara di mana itulah. SMP waktu itu Pak Simarmata dengan Pak Jansen di mana? Sini Kalang. Ya maksudnya SMP apa? SMP Negeri 1. Oke. Nah, masih itu yang inilah di biasa kalau di kota-kota kecil kan itu. Ya. Nah, di kelas 2 juara 1, 2, 3 setiap kelas digabung satu kelas. Oh. Itu modelnya dulu di sana waktu itu. Ya. Nah, di situ kami bersaing lagi. Tapi tetap ini ya kayak apa namanya? Kami nggak pernah bicara tentang nilai kalau di luar sekolah. Nggak pernah nanya apa bahasa Bataknya itu punten berapa, nggak ada itu cerita. Nah, jadi kita bersahabat lagi. Kemana-mana sama. Sampai bahasa apa namanya waktu itu nggak tahu lah dari mana duit dia. Kadang-kadang duitnya orang ini mungkin diambil duit bapaknya lah atau apa kayak gitu. Ya, kita tetap sama-sama jalan. Jadi sejak kelas 2 SMP itu kita masih tetap jalan sama-sama yang satu kelompok ini sampai sekarang. Itu. Nah, di situ dia orang tuanya akrab dengan ada di sana Marga Silaban. Jadi Marga Silaban ini waktu itu anaknya Bang Bonar Silaban. Sudah mahasiswa ITB, sudah kuliah di ITB. Ini sangat terkenal, di rumah pun sangat terkenal. Ada Bonar Silaban di ITB, karena bapak udaku sebaya dengan dia, bapak udah ini di USU. Jadi budak-budakku ini cerita ke saya, jangan ke USU, ada sekolah yang hebat ada di Bandung, ITB kayak gitulah. Jadi kita terobsesi ke sana. Nah, karena itu mungkin makanya si Jansen dipindahkan orang tuanya ke kelas 3. Kelas 3. Pindahlah dia ke Bandung. Bersama-sama dengan adiknya Bonar. Pindah juga ke Bandung. Di sanalah mereka SMA. Nah, saya pas ke Bandung itu dia tinggal sama namanya Suhu Purba. Suhu Purba ini jurusan fisika. Nah, sama fisika mereka kemudian. Jurusan fisika sudah senior sekali. Tapi ada yang sepertinya ada pengaruh juga itu ya, mungkin nggak tahu kita. Dosen di sana dari Sidi Kalang juga. Pantur Silaban. Dr. Pantur Silaban. Nah, dia kagumi juga itu. Dia ceritakan juga. Jadi mungkin kita nggak tahu, mungkin ada pengaruh itu juga, mungkin di akhirnya diambil jurusan fisika. Nah, tapi saya pernah ngomong sama dia dulu. Kau kemana pun kau pasti nggak cocok itu sama hidupmu, bilang. Karena sejak kecilnya itu kok dia lebih dominan yang meskipun dia pintar di sini, tapi sangat dominan ini yang sosial ini. Mengajar apa ini menceritakan sesuatu ini, dia lebih senang bercerita tentang sejarah daripada kita diskusi matematika atau apa. Nah, karena dulu kami pun sama-sama les dulu fisika, matematika. Nah, guru kami abangnya Fiknar. Dia cerita. Nah, itulah abangnya Fiknar lah guru fisika kami, dan sama beliau lah kami. Nama lengkap beliau siapa? Ya, guru Sion Sinaga. Nah, itu guru les. Abang pertama dari Bapak Fiknar. Abang pertama apa ya? Kayaknya iya. Dia abang pertama kayaknya, dan memang mungkin pengaruh dari abangnya juga itu Fiknar ini. Kalau tadi diceritakan guru matematika ini bagus, seperti apa bagusnya? Guru fisika. Oh, fisika ya? Guru fisika. Bagaimana Pak Sion ini dulu mengajar fisika di sekolah? Kenapa ya? Apa namanya ya?
dia jelaskan, kita gampang mengerti itu. Mudah mengajar ya. Ya. Kalau zaman sekarang kan yang gampang dimengerti kan guru bimbel. Iya. Iya. Ya kan? Sekarang ini anak-anak itu kan seperti lebih cepat nangkap di bimbel daripada di sekolah. Iya. Nah kayak gitu. Jadi kita dulu di les di rumahnya namanya teman kami juga satu kelompok ini, Purba, Esther Purba namanya, gurunya itu satu kelas sama kami. Jadi kita sepakatilah di rumahnya lah kita les. Jadi walaupun waktu itu kadang-kadang muncul juga nakalnya kelompok-kelompoknya ya namanya SMA. Kita bilang aja kita les padahal enggak. Dan itu sepakat semua itu. Nah, Pak Sion Sinaga, dia sangat pintar dan waktu datang ke Jakarta pun kita satu murid-muridnya itu ketemu sama dia. Tapi udah meninggal. Sudah di Tuba Trim waktu itu. Ceritakan Amang, ketika kemudian bertemu di Bandung itu siapa yang duluan? Amang sama-sama juga kelas 3 di Bandung? Enggak, kemudian ketemu di ITB itu? Saya di Sidikalang tinggal. Jadi kelas 3 lulus dulu dari Sidikalang. Langsung? Enggak, saya bimbel dulu di sana sama adiknya di Bonar Silaban tadi. Ya, baru kita ketemu. Seingat saya dulu Jansen juga akhirnya tes juga mau pindah dari fisika waktu itu. Sempat. Untuk Sempat. pindah ke jurusan apa? Jurusan apa? Dia waktu dulu ITB nggak langsung jurusan. Ya. Fakultas dulu dia. Dia mau ngambil Fakultas Teknologi Industri, di situ ada jurusan lektor mesin segala macam. Karena zaman dulu itu ada gini apa namanya di Lampung kita itu masa ITB gelarnya doktorandus kayak gitu. Jadi mungkin dia merasa apa namanya merasa tidak enak mungkin ya. Gelar itu jarang dia pakai karena kita buat engineer, enggak usah itu buat gelarnya itu gitu. Memang di mereka di MIPA itu gelarnya doktorandus. Ya. Nah, tapi kita sudah sepakat waktu tidak akan pernah menulis gelar itu. Saya pun nggak pernah kutulis ya. Ya, padahal kebanggaan lulus dari ITB, siapa nggak bangga? Soekarno dan Habibie enggak dari situ. Waktu itu kalau sepakat orang tahu kok kita lulus ITB, nggak usah ditulis-tulis juga. Ya. Nah kebetulan saya di PLN waktu itu juga akhirnya tidak perlu menulis itu di BUMN. Oke, nanti saya akan tanya juga Mang soal karena belakangan kan dengan Bapak Fikner Sinaga mereka memotivasi di PLN. Tapi sebelum ke situ dia kan waktu mahasiswa katanya sudah menjadi dosen agama Kristen di ITB. Iya. Bisa dapat cerita etika ya? Etika Kristen yang saya tahu ya. Ya. Itu saking pengakuan dia justru jadi dosen agama. Agama ya? Agama kemudian. Mungkin ketika asisten etika. Tapi setelah dosen agama ya? Ya. Agama Kristen. Ya. Nah itu waktu ada juga kawan kayaknya si adiknya Bonar Silaban ini Bernard namanya, sempat diajarnya. Karena ini kan mungkin dia nggak ngambil terus karena kadang-kadang ada aja orang yang ada unik gitu loh. Nah dia mungkin dosen di situ. Nah dunia dia di situ tidak sama saya. Kebetulan saya tuh dunianya tidak di jurusan itu. Awang jurusan apa dulu? Elektro ya? Ya. Tapi jadi elektro dengan fisika kan agak bisa komunikasi gitu, agak mirip. Ya, kalau kita di sana nggak ada berhubungan. Kebetulan juga fakultasnya aja udah beda kan. Dia fakultas MIPA, saya teknik industri. Di ITB waktu itu dia ngajar sambil mahasiswa, apa yang berbeda? Termasuk saya mau dapat cerita juga dari Pak Simarmata. Sejak muda dia sudah mandiri di mengelola beca juga. Juga membimbing orang katanya. Dia melatih orang dan dapat uang gitu. Itu saya kurang tahu. Kurang tahu, mungkin dia ngasih les atau apa ya. Jadi saya memang belum pernah satu rumah sama orang Sidikalang. Memang saya hindari waktu itu.
Takut saya nanti nggak makan nyampe ke Srikalang. Jadi saya waktu itu jadi bagaimana? Karena memang setahu saya waktu itu WSL kami itu kurang. Kurang. Ya kurang. Bagaimana mensiasati itu? Saya ingat Amang waktu itu. Jadi banyaklah berjalan Ya. ke rumah sana, ke rumah keluarga, segala macam ya. Dan juga orang-orang Srikalang itu, yang satu ini uang dia, uangku, uang dia. Nah, jadi seperti itu. Iya. Nah, jadi di Bandung itu juga ada perkumpulannya Dairi. Ya. Jadi keluarga mahasiswa pemuda pelajar Dairi. Di situ ya mau supir mau apa masuk di dalamnya, tidak khusus kelompok mahasiswa sama pelajarnya. Kompak lah sana Dairi waktu itu. Di angkatan Amang dengan beliau dulu sudah berapa orang mahasiswa ITB dari Srikalang? Ada puluhan? Sudah Puluhan. dari Dairi lah ya. Ya, ada. Tapi yang pertama dulu sebelum Bonar Silaban ini ada Boru Tambunan. Itu yang pertama. Dan dia waktu itu bercerita, saya lah angkatan pertama anak Srikalang menjadi mahasiswa ITB. Bukan Pantur Silaban. Pantur itu bukan dari TB. Oh, maksudnya orang teknik. Oh, ini kalau si Pantur kan si Isika. Ya. Dan dia kadang kita ke rumah Pantur sama-sama sama si Jansen. Kalau nggak salah pengujinya itu waktu itu Pantur itu. Iya. Dan beliau pernah cerita ke saya, bahkan pernah almarhum mengusulkan beliau menulis satu buku dan dia sponsori. Hanya saja belakangan buku itu nggak bisa terbit karena alasan satu hal, dan dia dekat dengan Pantur Silaban. Ya. Dekat. Mungkin dapat gambaran juga dari Amang Simarmata, sosok dari Profesor Pantur Silaban ini kan fisikawan yang langsung belajar pada Albert Einstein katanya. Ya ceritanya seperti itu. Kita kena baca aja. Kalau kedekatan gini saya nggak pernah ngomong sama dia. Ya. Kalau si Jansen karena dosen beliau juga. Kalau saya dulu dosen saya orang Batak yang itu Sirait. Oh, Sirait, Profesor Tunggul Profesor Midian? Tunggul. Baru meninggal beliau. Itu dulu ini. Dan itu pembimbing saya. Kalau kita waktu itu kalau udah nggak tahu lagi di jurusannya seperti apa, nggak terlalu tahu kita. Apalagi ya? Apa yang bisa kita dapatkan dari Amang Simarmata tentang Jansen Sinamo? Mungkin kita perlu belajar dengan kemampuan dia bicara, atau apa istimewanya di mata Pak Simarmata almarhum? Istimewa dia ini apa? Pertama dia bisa masuk ke semua lapisan itu dulu. Oke. Jadi adaptif, adaptif. Ya, belajar berteman dengan siapapun ya. Yang karena dia kan marketing juga. Ya. Nah, karena itu kan motivator kan memang harus semua lapisan dia harus masuk kan gitu. Dan bagi orang-orang yang tidak bisa nangkap akan menjauh. Termasuk teman-teman kami yang satu kelas juga dia akan menjauh. Dan bisa beda penilaian itu loh. Nah, inilah saya kumpulkan waktu beberapa tahun yang lalu. Dari yang lapisan yang semuanya itu sampai termasuk Jansen. Dan mereka sangat antusias waktu itu. Nah, karena akhirnya yang tinggal di Srikalang pun bisa saya kontak. Yang tadinya tidak tahu lagi di mana. Nah,
Pas saya kalau ke Sidikalang pun saya kontak mereka kumpul. Oke. Jadi sekarang ini satu persatu sudah mulai pergi. Saya dengar satu angkatan atau sebantaran di Sidikalang dulu yang ada di Jakarta ini sering bertemu. Itu cerita dari almarhum. Ya, Apakah dulu Pak Jansen Sinamo ini cerita misalnya ada kegundahan dia atau kerinduan dia di masa kondisi sebelum dia meninggal, kan dia bergumul sampai 17 tahun stroke gitu stroke, ya. Mungkin ada cerita yang dia ceritakan ke Pak Simarmata tentang dirinya, tentang keluarganya. cerita dia hanya ini aja, apa namanya? Saya masih bersyukur katanya. Saya stroke, tapi otak saya nggak kena. Oh, itu juga benar itu kalau kita lihat dia terus kan berproduksi dan Ya. berkarya. Saya tidak bisa bayangkan kalau otak saya kena. Ya. Jadi ya benar juga. Menurut saya itu kalau sempat otak juga kena ya udah selesai. Jadi dia masih berkarya terus di mana di samping juga di grup Gajah Toba. Pernah dengar Gajah Toba? Pernah Pernah ya. ya, alumni Batak yang dari TB ya, Batak Kristen. Batak Kristen. Iya. Ya ikut di situ. Dan dia Sorry, dapat sendiri. sorry saya potong. Kalau pengakuannya dengan saya, Gajah Toba itu muncul dari ucapan dia. Nggak tahu apa, mungkin dapat cerita lain dari, bisa konfirmasi itu. Mungkin aja karena mereka dulu waktu itu ada beberapa orang Ya, ngobrol-ngobrol, Ya. seangkatan di seangkatan dia lah. Apa namanya? Satu grup dia. ya, Terus dibikinlah Gajah Toba. iya. Menurut dia, dialah yang memunculkan kata Gajah Gajah Tobanya. Toba itu karena dasarnya satu lambang ITB TB, itu gajah. ya gajah, Ganesha kan, Ya. Ganesha. Dia bilang kita kumpul-kumpul, lalu saya bayangkan ini harus ada maknanya juga begitu. Jadi Gajah Toba itu kan dalam Batak itu kan punya makna sebenarnya kan. Ya. Kalau masalah apakah nama itu dari dia, mungkin ada perlu ditanya itu Walden Bakara. Walden Bakara. Walden Bakara itu karena kita waktu itu bikin perusahaan ya. Oke. Jadi Walden Bakara itu dipilih jadi direkturnya, Ya. si Jansen komisarisnya. Oh. Jadi gimana ceritanya? Tapi namanya Polung Gajah Toba. Oh, Polung Gajah Toba. Polung dari kampung kami tuh, dari Hubang. Bahasa Toba Polung kan Ya. Marnona, Markombur. Markombur. Ya, Kombur. Nah, Oke. apalagi ya? Pak Simarmata berkarir di Pelen dan pensiun dari Pelen. Bisa dapat cerita dari Pak Simarmata kan belakangan almarhum ini aktif dengan Afiner. Pak Pikner Sinaga Ya. yang juga dulu direksi di Pelen. Ya. Memotivasi di berbagai tempat di karyawan staf manajer dari Pelen. Dapat cerita nggak kita dari? Kalau Pak Pikner memang dia banyak berkecimpung Indonesia Timur. Ya. Dia direktur Indonesia Timur waktu itu dan sebelumnya juga GM di Kalimantan. Oke. Jadi Indonesia Timur itu sangat dia kuasai. Kalau Mang Simarmata sampai jabatan apa di? Saya di bawah direksi, nggak sampai ke jabatan direksi. Jadi saya sampai kalau sekarang namanya Executive Vice President Oke. atau zaman dulu itu kepala divisi. Oke. Oke. Nah, namun setelah pensiun saya diangkat jadi komisaris utama anak perusahaan PLN waktu itu. Pak Viner sampai direksi, kita nggak sampai. Ceritanya mereka memotivasi orang-orang Pelen apa yang? Kalau setelah mereka gabung itu, Ya. kayaknya kita udah pensiun itu. Ya, iya. Ya udah Kan pensiun. belakangan memang. Ya belakangan, jadi kemana Pak Viner memotivasi dibawalah. Jadi dari urusan lapangannya Pak Viner, urusan motivasi teorinya Pak Jansen. Dan kebetulan Jansen kan editor bukunya, Ya, ya. bukunya Viner.
ada 5 buku diterbitkan oleh Ya, out of the box. Mahardika Institute. Out of the box. Kemana-mana sama mereka. Nah itulah untungnya yang tadi itu. Saya bertanya agak ke belakang tadi ya Pak Simarmata. Kalau kemudian karena pertemanan anak-anaknya, orang tua ayahnya jadi berteman, apa yang bisa Amang gambarkan pertemanan ayah dari Jansen Sinamo dengan ayah Amang Simarmata dulu di Sidikalang? Tadinya nggak kenal itu. Oh, Tadinya nggak saling kenal itu. Cuman akhirnya anak Simarmata, kalau orang tua kan karena pendidik sekolah, pengawas, ya pasti orang-orang tuanya tahu lah itu. pertepatan ya masih ini ya bisa terkonek pengawas sekolah dan pegawai negeri ya, Ya. pegawai negeri di kabupaten. Ya. Dan yang lainnya juga gitu. Jadi kalau misalkan kita jalan, orang-orang tua ini percaya. Oke. Jadi kalau misalnya sama siapa katanya, sama Jansen. Oh oke, nggak apa-apa. Oke. Termasuk yang teman kami yang perempuan. Oke. Jadi yang anak-anak gadis ini ke orang tuanya, kalau sama siapa kalian? Sama anaknya Simarmata. Oh ya. Jadi kita udah dicap orang baik itu waktu itu. Jadi udah ada apa namanya stempelnya itu orang baik. Padahal ceritanya tadi juga pernah nggak masuk les. Ya. Tapi karena sama-sama nggak jadi masalah. Oke, ya. Nah, itu. Jadi kalau ada acara pesta di mereka, orang tua kita pun diundang. Kayak Mohon gitu cerita kan. Mang, karena beliau katanya selain aktifnya di dosen di ITB dulu, pernah juga memimpin kebaktian mahasiswa di ITB. Bisa dapat cerita itu? Oh kalau itu dia sering itu. Kalau Jadi membawa firman Ya. di pengkhotbah begitu ya? makanya bilang bukan hanya waktu ini, pada saat Natal Pernah ya satu acara. saya hadir itu. Jadi Makanya bilang rektor waktu itu Pak Haryadi Supangkat yang sangat dia kagumi juga, yang ngasih sambutan. ya. Dia sebagai rohaniawan di situ. Masih Masih. sekitar semester berapa waktu itu? Semester berapa itu ya? Mungkin udah senior ya. Udah senior lah, senior. Ya, tapi hebat lah ya bisa Ya. berdiri di depan ini sebentaran sama-sama mahasiswa kan agak kagok juga kalau kita merasakan itu. Ya, Pak. makanya dia karena udah apa namanya? Dia kredibilitasnya sangat tinggi karena pengetahuannya banyak. Karena membaca itu ya. Karena pengetahuannya banyak, dia mau siapapun di hadapannya kan tidak takut lagi dia. Ya. Kita kagum dengan dia karena dia pintar bicara, pintar menulis juga. Nulis, iya. Ya. Tidak banyak yang bisa begitu, Mang. Jadi Biasanya ada banyak orang pintar bicara, sulit menulis. Disuruh orang lain nulis. Tapi dia bisa berimbang. Ya. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa kita maknai dari hidup Jansen Sinamo? Barangkali ada hal yang harus kita tiru dari dia di masa hidupnya. Apa ya? Komitmen. Contoh? Ya, persahabatan itu. Oh. Jadi dia nggak melupakan sahabatnya itu. Meskipun dari kampung dari manapun dia waktu itu posisinya udah di mana, selalu masih bertanya, "Sian udah bagaimana? Sian udah gimana?" Nah, bedanya saya memang saya cari langsung. Oke. Saya cari di lubang manapun sahabat-sahabat itu. Nah, karena dia kan sudah ada keterbatasan, tapi dia itulah komitmen bersahabat itu tinggi. Jadi ada yang dia senangi dulu teman kami juga. Iya, sampai nggak usah sebut nama ya. Iya, iyalah ya. Sampai apa ketemu walaupun sudah sama-sama tua, Iya. Oh. dia cetuskan juga itu. Nggak tahu dulu ini kenapa nolak saya. Ada kayak gitu-gitu. Ya. Tapi kalau canda, Ya. tapi terlalu berulang-ulang. Berarti bukan canda itu sebenarnya. Oke. Apa bedanya
dengan teman-teman yang lain, dia ya almarhum ini kan Jansen ini menikah dengan putri Jawa, walaupun kemudian kasih boru dairi ya. Dengan teman-temannya seperti Amang bukan menikah dengan bersila lagi saya. Ya, menikah dengan orang Batak gitu. Kan pasti kultur yang di bawah itu kan akan berbeda. Ya, berbeda memang. Beliau itu nggak pernah bawa nyonyanya. Bukan, maksud saya pertanyaannya kan karena pasti background istri itu kan mempengaruhi. Saya selalu lihat dia tidak mau benci disebut kalau dia bukan Batak, jadi dia selalu mengaku orang Batak. Cuman berbeda mungkin dengan orang yang beristri Batak juga kan, fanatiknya dengan seremoni adat kan, dia sepertinya bebas di situ gitu, nggak terlalu. Ya. Karena kalau kita pun kumpul, kalau saya bawa istri pun tidak salah. Jadi istilahnya istri saya itu kan jauh lebih muda dari saya, beda 8 tahun. Tapi saya gabung sama yang sebaya-sebaya ini, mau ibu-ibu mau apa, dia oke-oke aja dia. Malah dia udah kalian foto dulu, aku yang foto itu. Nah itu yang dirindukan kawan-kawan dulu terhadap Sinamo. Itu terus saya bilang mungkin beda kultur, nanti kita cerita apa dia menjadi hanya pendengar yang setia, nggak enak juga. Yang kita ceritakan tidak paham, ya kan? Nanti cerita Sidi Kalang terus bersama-sama. memori yang dia ingat. Amang Simarmata, terima kasih waktunya sudah mau berbagi cerita dengan kami untuk Jansen Sinamo. Sama-sama, terima kasih. Semoga almarhum bahagia dan damai di sisi Tuhan. Baik.